Jadi bagi penduduk langit ada juga Ka'bahnya, yang mana mereka beribadah di sana, dan mereka itu tawaf di bangunan tadi. Bangunan itu namanya Baitul Ma'mur. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, dalam setiap harinya itu tidak kurang dari 70.000 malaikat yang kemudian tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian setelah tawaf mereka pergi, kemudian tidak pulang sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj'. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sadr. Wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, ini ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Surat At-Tariq ini Bapak Ibu itu sedikit berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Di antara sedikit perbedaan itu adalah bahwa dalam surat At-Tariq ini Allah SWT berulang 2 kali bersumpah untuk menyampaikan berita-berita penting. Biasanya kalau dalam ayat-ayat yang lain Allah SWT bersumpah itu di awal-awal ayatnya, dan nanti tidak terulang lagi di pertengahan. Nah, berbeda dengan surat At-Tariq ini, setelah Allah SWT bersumpah di awal-awal ayat, yaitu dengan firman-Nya was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus sakir, itu di ayat yang pertama. Nah, kemudian Allah SWT mengulang kembali sumpah yang kedua di ayat yang ke-11 ini, di mana Allah SWT mengatakan was-samaa'i dzatir raja'. Kalau di ayat yang pertama Allah SWT bersumpah was-samaa'i wat-tariq. Nah, di ayat yang ke-11 ini Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan was-samaa'i dzatir raja'. Was-samaa'i dzatir raja'. Nah, berarti lebih kurang baik maknanya bahwa di dalam ayat ini minimal ada 2 berita penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari ayat yang pertama, dari sumpah yang pertama, itu isinya itu adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Lebih kurang isi dari sumpah yang ingin disampaikan oleh Allah itu adalah bahwa setiap manusia ini atau setiap kita ini itu selalu diawasi oleh Allah SWT. Kan itu isi sumpah di ayat yang pertama. Allah bersumpah demi langit, Allah SWT bersumpah demi bintang-bintang yang ada di luar angkasa. Kemudian Allah SWT mengatakan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, bahwa setiap manusia itu ada yang mengawasi, ada pengawasan dari malaikat, dan terlebih ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu tidak luput mulai dari Bapak, terutama mulai dari semenjak dia usia balik sampai dia meninggal dunia, itu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isi dari sumpah yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat yang ke-11 ini Allah SWT kembali bersumpah. Berarti ada informasi yang kedua yang juga sangat penting
yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada apa isi dari sumpah yang kedua ini, Bapak, kita lihat apa yang digunakan sebagai objek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersumpah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, was-sama'i dzatir raja, was-sama'i demi langit. Dan ini sekali lagi berulang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi langit, dan bahkan dalam ayat-ayat yang lain banyak Allah SWT bercerita tentang langit. Kira-kira sebabnya dulu, Bapak, kalau kita ulang-ulang sedikit, kenapa Allah SWT dalam bersumpah itu ya, atau kemudian dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak Allah SWT menyebutkan tentang langit. Apa penyebabnya? Di antaranya, Bapak Ibu, yang pertama itu karena langit itu diantara bangunan atau ciptaan Allah yang sangat spektakuler, yang sangat-sangat dahsyat. Dan sampai kini manusia itu kan belum bisa menemukan bara jarak langit itu yang sewarnanya. Jadi mereka sudah menemukan banyak planet, bahkan miliaran dari planet itu sendiri, tapi mereka belum menemukan batas akhir dari langit itu, mereka belum menemukan. Nah, ini berarti bangunan yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu langit itu sendiri, itu adalah bangunan yang sangat-sangat spektakuler, bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat indah, bangunan yang syarat dengan Bapak, yang di luar kemampuan manusia untuk memikirkannya. Bangunan yang tanpa tiang dan semacamnya. Jadi ini yang diantaranya kenapa Allah SWT sering membanggakan kepada kita itu, kepada manusia, tentang ciptaan yang diciptakan oleh Allah SWT, yaitu langit itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Allah SWT sering menyebutkan langit kepada kita? Yang kedua itu sebabnya, Bapak, karena langit itu adalah sebuah tempat yang tidak ada orang bermaksiat di dalamnya atau di sana. Berbeda dengan bumi yang kita tinggali ini, Bapak, banyak atau tidak orang bermaksiat di bumi, Bapak? Banyak. Tapi kalau di langit, jawabannya tidak. Dahulunya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau bermaksiat, ya, dalam artian di sini beliau memakan buah apa, Bapak Ibu? Soalnya namanya tidak ada buah khuldi. Nama itu tidak diberikan, buah itu tidak diberikan nama di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa orang menyebutnya buah khuldi? Yang memberi nama buah itu khuldi itu adalah iblis. Jadi kalau dalam Al-Quran itu pohon terlarang saja. Nah, kemudian iblis itu untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam supaya beliau itu mau memakan buah terlarang tadi, Bapak, maka beliau menamakan syajaratul khuldi. Ini pohon kekekalan. Jadi khuldi itu artinya kekal. Karena yang disampaikan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, makanlah buah ini supaya engkau kekal di surga ini, tidak dipindah-pindahkan ke tempat yang lain. Kayak itu namanya khuldi. Nah, sebenarnya namanya tidak ada, Bapak, namanya pohon terlarang saja. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah terlarang tadi, apa yang terjadi, Bapak? Beliau melakukan sebuah pelanggaran, dan Allah SWT melarang. Maka kemudian dengan pelanggaran yang dilakukan di langit tadi atau di surga tadi, maka Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke permukaan bumi. Karena memang alam langit itu tidak layak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya alam langit itu, Bapak Ibu, itu diisi oleh malaikat-malaikat yang yang setiap hari beribadah. Ada yang malaikat yang kerjanya sujud seterusnya. Ada malaikat itu yang kerjanya ruku saja terus. Ada yang kerja malaikat itu tagak saja bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga kerja malaikat itu di sebuah tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Apa itu, Bapak Ibu? Baitul Ma'mur
Nah, lebih kurang seperti Ka'bah yang ada di muka bumi ini. Jadi bagi penduduk langit ada juga Ka'bahnya, yang mana mereka beribadah di sana dan mereka itu tawaf di bangunan tadi. Bangunan itu namanya Baitul Ma'mur. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, dalam setiap harinya itu tidak kurang dari 70.000 malaikat yang kemudian tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian setelah tawaf mereka pergi, kemudian tidak pulang sampai hari kiamat. Itu gambaran tentang langit. Sehingga langit ini diantara yang Allah SWT banggakan kepada manusia, karena di langit tadi bisa dikatakan tidak ada yang melakukan kemaksiatan. Kalau ada yang melakukan kemaksiatan, maka mereka diturunkan, seperti yang terjadi kepada Nabi Adam alaihissalam dan terutama iblis laknatullah yang kemudian menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu langit. Nah, di dalam ayat ini Allah SWT kembali bersumpah demi langit, was-sama'i, dan demi langit, zatir raja. Zat itu artinya yang memiliki. Ar-raja ini kalau dalam Al-Quran terjemahan itu diartikan air hujan. Jadi Allah SWT mengatakan was-sama'i zatir raja, demi langit yang memiliki air hujan. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ar-raja itu sebenarnya artinya itu bukan air hujan. Pada dasarnya arti ar-raja itu bukan air hujan. Air hujan itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-matar, hujan, atau kemudian al-ghaith, itu artinya juga hujan. Nah, kenapa para ulama kita itu mengatakan atau mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ar-raja di sini adalah air hujan? Karena itu adalah salah satu dari ciri-ciri air hujan. Jadi ar-raja itu arti dasarnya Bapak. Ar-raja itu dari kata-kata roja'a. Nanti bisa bentuk yang lain itu adalah rujuk. Kalau rujuk itu artinya Bapak, rujuk. Seorang suami setelah menceraikan istrinya rujuk balik. Arti dari rujuk Bapak, kembali. Sesuatu yang namanya kembali itu namanya ar-raja. Itu namanya ar-raja. Anak-anak ketika beraja kemudian mengulang-ulang pelajarannya, kembalinya membaca pelajaran yang sudah dipelajari tadi, itu namanya murajaah. Kan ada itu? Murajaah. Nah, artinya ar-raja itu pada dasarnya artinya bukan air hujan, tapi arti dasarnya itu adalah kembali. Nah, kemudian para ulama kita tidak mengartikan ar-raja di sini kembali, karena memang bukan itu yang kemudian dimaksud dalam ayat ini. Nah, menurut Imam Ibnu Abbas, salah seorang ahli tafsir dari para sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ar-raja itu seperti yang ada dalam Al-Quran terjemahan kita, yang dimaksud dengan ar-raja itu adalah air hujan. Nah, kenapa air hujan ini dinamakan namanya Bapak, ar-raja itu dikatakan air hujan? Karena yang namanya air hujan itu siklusnya itu dari kemudian bisa turunnya oleh Bapak. Dari mana air hujan itu berasal Bapak? Bukan dari langit. Air hujan itu adalah berasal dari permukaan bumi, dari laut, dari air-air yang lainnya, yang ada proses penguapan kemudian naik ke langit, kemudian singgah atau apa namanya itu Bapak, di awan ya, kemudian penguapan naik ke atas awan, kemudian dari atas awan itu berkumpul sampai nanti kemudian awan itu menjadi berat, warnanya berubah menjadi kehitaman. Setelah itu kemudian baru turun hujan tadi. Nah, artinya di sini air hujan itu dari mana asalnya Bapak? Dari bumi. Dari bumi naik kemudian turun balik. Nah, itu yang dinamakan ar-raja tadi. Jadi ar-raja itu artinya kembali. Setelah sebelumnya dia berasal dari bumi, naik melalui penguapan tadi, kemudian turun balik ke permukaan bumi. Nah, itu yang dimaksud dengan ar-raja. Nah, ini tafsir diantara tafsir dari para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan ar-raja itu adalah air hujan.
Dan ini Bapak Ibu menjadi salah satu mukjizat dari ilmu pengetahuan ya. Karena yang namanya Nabi awal Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan juga para sahabat di zaman itu, mereka itu tahu atau tidak Bapak Ibu bahwa air hujan itu berasal dari penguapan? Kira-kira mereka tahu nggak ilmu tadi? Ilmu siklus dari terjadinya hujan itu mereka tahu atau tidak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Jawabannya mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu dan mereka belum sampai ilmu pengetahuan mereka pada saat itu bahwa air hujan itu adalah berasal dari bumi. Nah, tapi inilah diantara mukjizat dari Al-Quranul Karim. Allah SWT menamakan hujan itu salah satunya adalah dengan Ar-Raja tadi. Jadi Ar-Raja ini menurut jumhur dari para ulama kita itu diartikan sebagai hujan, karena memang siklus dari hujan itu adalah berasal dari bumi kemudian kembali ke permukaan bumi. Dan bahkan kalau kita lihat Bapak, kenapa Allah SWT bersumpah demi hujan ini? Kalau kita lihat Bapak, air yang naik ke atas kemudian berkumpul di awan tadi Bapak, itu beratnya itu ringan atau baik Bapak? Baik ya. Nah, mukjizatnya itu Bapak, walaupun air itu sangat banyak bahkan sangat-sangat berat yang ada di awan tadi Bapak, bertonton barik dari air hujan tadi. Nah, ketika air itu berkumpul sedemikian banyak, apakah ketika turun kemudian sekali turun saja Bapak? Jawabnya tidak. Oleh Allah SWT air tadi diturunkan secara beransur-ansur melalui tetesan-tetesan air hujan. Itu luar biasa. Coba kalau sekiranya Bapak, kalau sekiranya saja ya, air hujan yang ada di awan tadi turun sekaligus saja, kira-kira nyaman tidak Bapak? Jangan tidak nyaman. Harus dari besi Bapak bangunan. Atapnya itu harus dari besi. Karena kalau turun sekaligus, itu bisa roboh Bapak. Karena air yang sangat berat. Bayangkan saja Bapak untuk melihat baliknya air yang ada di awan itu Bapak, ketika hujan itu turun 1 jam misalkan, banjir atau tidak Bapak? Banjir ya. Nah, ketika banjir itu, itulah gambaran air yang ada di langit pada saat itu. Pada banyak air yang berkumpul di awan tadi, kemudian ditahan oleh Allah SWT melalui awan tadi, kemudian nanti diturunkan secara beransur-ansur. Walaupun nanti turun setelah 1 jam, banjir jadi. Tapi kemudian Allah SWT menurunkan air tadi secara beransur-ansur, dan itu adalah bagian dari rahmat kasih sayang Allah SWT kepada manusia dan juga makhluk yang lain. Itu makanya Allah SWT dalam ayat ini, Allah SWT menggunakan objek untuk bersumpah itu adalah salah satu kehebatan atau salah satu yang Bapak, yang istimewa dari ciptaan Allah SWT, yaitu air hujan yang ada di awan yang ditampung melalui awan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama dari Ar-Raja. Nah, makna yang lain Bapak yang juga disampaikan oleh para ulama kita, ada yang mengatakan maknanya itu bukan air hujan, walaupun yang paling masyhur sekali lagi di dalam tafsir-tafsir yang disebutkan, yang paling masyhur itu adalah Ar-Raja, itu artinya adalah air hujan. Tapi nanti ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ar-Raja itu adalah Al-Malaikah. Maksudnya itu adalah para malaikat. Nah, kenapa mereka itu dikatakan Ar-Raja? Karena yang namanya malaikat pada umumnya Bapak, mereka itu banyak, mayoritas dari mereka itu banyak yang pergi Bapak dari langit ya, kemudian balik. Itu malaikat. Jadi Ar-Raja, dia pergi kemudian balik atau kembali balik, sehingga mereka itu bisa juga dikatakan Ar-Raja. Sebagai contoh, malaikat yang pergi kemudian balik Bapak. Contohnya malaikat Jibril alaihissalam. Terutama ketika beliau Nabi awak Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul, itu berulang-ulang atau tidak bolak-baliknya malaikat Jibril Bapak, dia berulang-ulang. Nah, beliau harus dari langit kemudian turun ke permukaan bumi, dari permukaan bumi nanti naik lagi ke langit, nanti disuruh lagi oleh Allah SWT turun lagi, naik lagi. Nah, itu namanya malaikat Jibril alaihissalam.
Kalau setelah Nabi meninggal dunia, malaikat Jibril masih bolak-balik langit bumi atau tidak Bapak? Tidak ya? Kenapa tidak Bapak? Tugas selesai. Jawabannya masih. Kapan itu? Ketika malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau di zaman Nabi sering namanya malaikat itu bolak-balik, malaikat Jibril kan? Malaikat Jibril itu bolak-balik langit bumi dan seterusnya. Nah, setelah Nabi SAW meninggal dunia, itu minimal malaikat Jibril alaihissalam turun ke permukaan bumi, kemudian balik. Kapan itu? Ketika malam Lailatul Qadar. Kata Allah SWT, tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, yang dimaksud dengan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaika, para malaikat turun, warruh dan juga malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, ini ayat tentang malam Lailatul Qadar. Jadi itu malaikat Jibril. Nah, kalaupun malaikat Jibril itulah jarang turun ke permukaan bumi, tapi malaikat-malaikat yang lain masih banyak yang mereka bolak-balik dari langit ke bumi, kemudian untuk tugas yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa malaikat yang zaman awak ini Bapak? Yang kerajanya terus berbolak-balik langit dan bumi Bapak, di antaranya Rokib Atib, menulis apa? Saya kerajanya dia tidak bolak-balik. Rokib Atib ini ya, itu tugasnya itu mencatat ayat yang kerajaan saja tadi. Catat ayat yang kerajaan ditulis. Nah, malaikat yang bolak-balik itu malaikat yang melaporkan amal yang kita lakukan. Jadi ada namanya malaikat yang wallahu alam siapa malaikatnya Bapak. Tapi yang lain tugas mereka itu adalah melaporkan. Jadi setelah kita beramal minimal dalam sehari itu Bapak, atau dalam sehari itu malaikat itu melaporkan amal yang kita kerjakan sekali dalam sehari, yaitu ketika di waktu asar di setiap harinya. Lapor kepada Allah. Jadi catatan amal yang sudah ditulis oleh oleh malaikat Raqib, oleh malaikat Atid tadi Bapak, nanti akan dilaporkan oleh malaikat yang wallahu alam siapa. Tapi mereka itulah yang kemudian bertugas melaporkan amal-amal yang kita kerjakan. Nah, itu namanya malaikat tukang lapor namanya. Malaikat itu Bapak, kalau dalam bahasa tidak salah dia namanya, nanti laki lah namanya. Nah, kemudian ada lagi namanya malaikat as-sayyahuna fil ardh. Malaikat-malaikat yang berterbangan ke sana kemari di permukaan bumi, kemudian mereka melapor juga. Nah, ini laporannya beda lagi Bapak. Laporan ini secara umum Bapak. Jadi yang dilaporkan oleh malaikat ini adalah yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi secara umum. Jadi mereka berjalan, mereka terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian melaporkan. Contoh ini misalkan sedang mengaji. Setelah sholat subuh awak berjamaah, kemudian awak mengaji bersama-sama, ada malaikat yang kemudian memperhatikan ayat yang awak kerjakan, kemudian mereka naik balik. Yang mereka laporkan apa? Yang mereka laporkan itu adalah amal secara umum atau amal jama'i yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi nantinya melapor lebih kurang kepada Allah SWT bagaimana kondisi, padahal Allah lebih tahu. Kata malaikat tadi, aku tinggalkan orang-orang di nama tempatnya perumahan Bukit Tinggi Indah misalnya. Aku tinggalkan orang-orang di perumahan Bukit Tinggi Indah sedangkan mereka sedang mengaji. Nah, barangkali dia sampaikan nomor-nomor masing-masing. Wallahu a'lam. Ini namanya laporan umum yang diberikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu lebih tahu. Cuman memang itu lebih keren pada itu. Jadi walaupun Allah itu lebih tahu ya tentunya, tapi kemudian ketika ada yang melapor, ada yang sibuk melapor, berarti namanya lebih keren bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya malaikat-malaikat yang bertugas
yang kemudian mereka juga berbolak-balik langit dan bumi. Makanya dalam ayat ini ada sebagian para ulama kita yang mengatakan bahwa makna dari ar-raja itu, karena arti dasarnya bukan hujan, bukan malaikat, maka artinya itu bisa lebih dari satu. Maka di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ar-raja di sini artinya adalah malaikat. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang lain yang mereka turun kemudian kembali balik ke langit untuk kemudian mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini was-sama'i dzatir raj'a. Kemudian di ayat yang kedua, maksudnya ayat yang ke-12, wal ardi dzatis sada. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bumi dzatis sada yang memiliki rengkahan, namanya Bapak Ibu, belahannya. Bumi itu terbelah. Bumi itu terbelah. Dan bumi yang memiliki belahan. Ini sumpah yang kedua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langit, dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bumi. Karena walaupun bumi ini kecil dibandingkan langit yang sedemikian besar dan menakjubkan Bapak, tapi bumi itu ada juga kelebihan dari bumi Bapak. Kelebihan dari bumi diantaranya yang tidak dimiliki oleh planet-planet yang lain itu, satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup yaitu bumi. Jadi orang walaupun ada rencananya mereka pindah ke planet Mars dan semacamnya Bapak, ya silakan, kalau bisa ya silakan. Yang jelas kalau dalam Bapak sampai saat ini kalau di dalam Al-Qur'anul Karim Allah SWT seperti dalam surat An-Naba misalkan, Allah SWT menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal. Nah, ada isyarat dalam ayat-ayat yang seperti ini bahwa satu-satunya planet yang bisa ditempati itu ya hanya bumi saja. Adapun planet-planet yang lain barangkali bisa dikunjungi, barangkali bisa mengadakan penelitian dan semacamnya. Tapi kalau untuk tinggal di planet-planet yang lain, isyarat-isyarat dari ayat Al-Qur'anul Karim tidak bisa. Jadi tidak akan bisa orang tinggal di bulan, tidak akan bisa orang tinggal di planet Mars dan semacamnya seperti yang disebutkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Nah itu barangkali sedikit tambahan, dan mohon maaf sebelumnya kalau mengganggu. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.